Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal ekowisata yang berkaitan tentang desa wisata dengan judul Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat, Studi Kasus Desa Lebak Puncak, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Penulis Fajar Giri Pratama dan Banjar Kurnia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh Volume 5 nomor 1 September tahun 2018. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmayani M. Nur dengan NPM 20141511013 dari kelas Kehutanan A angkatan 2020 Fakultas Pertanian Universitas Lampung. PPT ini membahas tentang pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. 1. Pendahuluan. Sektor pariwisata di Indonesia tidak hanya menarik perhatian wisatawan Nusantara saja, tetapi juga wisatawan mancanegara pun tidak sedikit yang tertarik pada pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa yang cukup besar bagi Indonesia di tahun 2018, yaitu sebesar 20 miliar US dollar. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 20% jika dilihat dari tahun 2017, yaitu sekitar 16,8 miliar US dollar. Pada tabel 1 perkembangan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara rata-rata perjalanan dan pengeluaran per perjalanan 2009, jumlah wisatawan Nusantara setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2009, jumlah wisatawan Nusantara berada pada angka 229.731 orang. Pada tahun 2011, jumlah wisatawan Nusantara mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu berada pada angka 236.752 orang. Pada tahun 2013, kembali mengalami kenaikan menjadi 250.036 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup besar terhitung mulai tahun 2009. Desa Wisata Lebak Puncak merupakan wisata agroedukasi dan orientasi budaya yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar melalui pembinaan yang diberikan oleh pemerintah. Desa Wisata Lebak Puncak juga sering menjadi tempat mahasiswa melakukan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata. Akan tetapi, jika dilihat beberapa bulan belakangan, Desa Wisata Lebak Puncak tidak terlihat sering dikunjungi oleh para wisatawan, dikarenakan kegiatan bercocok tanam dan kebudayaan di wisata tersebut sudah ketinggalan zaman. Maka dari itu, pengelola agrowisata di Desa Lebak Puncak harus memiliki strategi agar tidak kalah dengan objek wisata lain. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari suatu strategi pengembangan yang dapat diterapkan di Desa Wisata Lebak Puncak agar mendapatkan strategi yang cocok dengan menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. 2. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Input data kualitatif berdasarkan dengan persepsi manusia atau responden dengan bantuan kuesioner. Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah teknik penelitian studi kasus. Data kualitatif akan diolah menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, merupakan alat yang digunakan untuk membuat dan menyusun faktor-faktor strategis bagi perusahaan. Ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis SWOT, antara lain identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, penyusunan kuesioner, dan yang terakhir analisis data. Setelah itu, kelompok faktor tersebut akan melakukan analisis metrik SWOT. Metrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi desa yang disesuaikan dengan faktor internal. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal mencakup sektor pertanian berperan penting dalam keberlangsungan agrowisata,
Sistem pemasaran dari Desa Wisata Lebak Muncang adalah menawarkan suatu produk yang memiliki ciri khas tersendiri dari Desa Wisata Lebak Muncang. Sistem manajemen keuangan yang diterapkan oleh Desa Wisata Lebak Muncang sudah terstruktur dengan baik. Pengelolaan lahan pertanian dengan baik harus mempelajari bagaimana cara mengelola lahan pertanian dengan baik dan benar. Berikutnya, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Wisata Lebak Muncang adalah masyarakat desa itu sendiri. Dan yang terakhir, sistem pendataan dan pemesanan hanya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembukaan secara manual. Sistem informasi manajemen akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan sistem komputerisasi dengan program atau aplikasi khusus. Berikutnya, analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, analisis lingkungan jauh memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya, faktor politik, dan faktor teknologi. Yang kedua, aspek kunci dari lingkungan perusahaan adalah industri, walaupun lingkungan yang relevan sangat luas, mencakup kekuatan sosial dan ekonomi. Berikutnya ada strategi pengembangan agrowisata. Yang pertama, aksesibilitas. Lokasi wisata yang dapat dijangkau atau ditempuh oleh para wisatawan, serta lokasi wisata yang layak, aman, nyaman, dan tersedianya sarana penunjang transportasi. Yang kedua, akomodasi. Desa Wisata Lebak Muncang memiliki berbagai jenis rumah, di antaranya rumah permanen, rumah semi permanen, rumah panggung, dan rumah dinding yang terbuat dari kayu. Yang ketiga ada atraksi. Desa Wisata Lebak Muncang menawarkan dua jenis atraksi, yaitu budaya dan alam. Yang keempat ada aktivitas, seperti direct interaction, agriculture education, outdoor activity program, cultural interaction, dan education specialties. Yang kelima ada amenitas, seperti fasilitas-fasilitas yang menunjang perjalanan wisata yang diperlukan oleh para wisatawan. Berikutnya ada kegiatan wisata. Yang pertama, direct interaction. Kegiatan direct interaction dalam satu hari dapat dilakukan 3 kali, yaitu pagi, siang atau sore, dan malam. Yang kedua ada agricultural education. Petani akan memberikan edukasi bagaimana cara menanam, memelihara, memanen, dan memasarkan. Yang ketiga, outdoor activity program. Wisatawan akan melakukan kegiatan jungle trekking, mengenal alam sekitar, konservasi alam, dan ngaliwet. Yang keempat ada cultural interaction. Wisatawan dapat menyaksikan atraksi yang diperagakan oleh para seniman dan memainkan kesenian-kesenian tersebut. Yang kelima ada education specialties. Kegiatan wisata ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada wisatawan mengenai makanan khas tradisional. Berikutnya ada jalur wisata. Pada gambar 1, jalur wisata Desa Wisata Lebak Muncang apabila memulai jalan utama dari arah Soreang atau atas akan melewati beberapa objek wisata dan kuliner. Di antaranya Taman Love Soreang, Restoran Sindang Reret, dan camilan khas Ciwidey yaitu kalua jeruk di sepanjang jalan mulai dari Restoran Sindang Reret hingga alun-alun Ciwidey. Berikutnya ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki oleh Desa Wisata Lebak Muncang diantaranya agricultural education sebagai edukasi pertanian, cultural interaction sebagai wadah melestarikan budaya, dan yang terakhir education specialty sebagai kegiatan wisata kuliner. Kelemahan yang dimiliki oleh Desa Wisata Lebak Muncang diantaranya direct interaction kurang menarik, beberapa titik jalan yang masih rusak, petunjuk arah yang kurang, dan yang terakhir jalan yang kurang luas. Berikutnya ada identifikasi peluang dan ancaman. 1. Peluang. Peluang yang dapat dimaksimalkan oleh Desa Wisata Lebak Muncang diantaranya 1. Tren wisata back to nature sedang naik. 2. Potensi ternak yang masih belum dimaksimalkan. 3. Jumlah wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya. 2. Ancaman. Ancaman yang dapat dihindari oleh Desa Wisata Lebak Muncang diantaranya 1. Banyaknya agrowisata dan desa wisata yang muncul di sekitar daerah tersebut. 2.
Persaingan dalam bisnis agrowisata yang relatif tinggi. Dan yang ketiga, ciri khas yang unik dari agrowisata atau desa wisata lain. Berikutnya ada analisis metrik SWOT. Berikut ini merupakan tabel 2 hasil metrik SWOT di desa wisata Lebak Muncang. Berikutnya ada implikasi paket wisata. Paket wisata yang dimiliki desa wisata Lebak Muncang masih kurang jika dilihat dari potensi wisata yang dimiliki. Paket wisata yang dapat dilaksanakan ada 3 jenis, yaitu tipe bronze atau 1 hari, tipe silver 2 hari atau 1 malam, dan tipe gold 3 hari 2 malam. Berikut ini merupakan tabel paket wisata Lebak Muncang. Yang terakhir, kesimpulan. 1. Beberapa faktor penghambat seperti tidak menariknya kegiatan wisata direct interaction, jalan yang rusak di beberapa titik, dan jalan yang kurang luas. 2. Kegiatan wisata yang menyenangkan dan bermanfaat, kelestarian alam yang sejuk dan asri, serta infrastruktur yang baik. Dan yang ketiga, tujuan strategi pengembangan yang tepat pada desa wisata adalah membuat paket wisata baru dengan mempertahankan yang sudah ada dan memanfaatkan potensi yang masih belum dimaksimalkan, menjaga melestarikan, dan menambah fasilitas dan potensi yang sudah ada. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.